Halo kawan sejarah, berjumpa lagi dengan channel Sekilas Sejarah. Channel yang membahas secara singkat tentang peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah. Adolf Hitler. Nama ini tentu tidak asing bagi para kawan sejarah. Ia menjadi aktor utama pemicu Perang Dunia Kedua, yang menelan puluhan juta korban nyawa, baik sipil maupun tentara. Adolf Hitler lahir pada 20 April 1889, di sebuah desa bernama Braunau, Austria. Hitler kecil dididik dengan keras oleh ayahnya, tak jarang dengan kekerasan fisik. Barangkali inilah yang sedikit banyak membentuk watak Hitler. Hitler muda semasa sekolah mengalami berbagai masalah, baik dari segi pelajaran, maupun hubungannya dengan para guru. Sehingga ia akhirnya meninggalkan sekolahnya tanpa mendapat ijazah. Ia yang memiliki hobi melukis, sempat mendaftar ke Akademi Seni di Wina, Austria. Namun 2 kali ia tidak lulus tes, sehingga gagal masuk akademi tersebut. Jadilah Hitler muda hidup lontang-lantung, tanpa arah tujuan, dan hidup miskin karena tak bekerja. Ia hanya mengandalkan warisan ayahnya yang tak seberapa, untuk keperluan hidupnya. Pada tahun 1913, ketika ia menginjak usia 24 tahun, ia diharuskan ikut wajib militer bersama pasukan Austria. Namun ia menolak, dan lari ke Munchen, Jerman. Setahun kemudian ia kembali ke Austria, dan ikut tes masuk militer. Oleh karena kondisi fisiknya kurang baik, Hitler gagal masuk militer Austria, dan dibebaskan dari wajib militer. Anehnya, ketika pecah Perang Dunia Pertama, Hitler justru secara sukarela masuk dan mendaftar ke pasukan militer Jerman. Ia pun diterima dan mengajukan permohonan agar diterima sebagai warga Jerman. Permintaan tersebut pun dikabulkan, dan jadilah Hitler sebagai warga Jerman, dan kemudian ikut serta dalam Perang Dunia Pertama. Seperti kita ketahui, hasil dari Perang Dunia Pertama adalah kekalahan telak bagi Jerman. Akibatnya Jerman dikucilkan dan dibatasi pergerakan maupun perkembangan militernya oleh negara pemenang, yakni negara sekutu terutama Inggris dan Perancis. Hitler selamat dari neraka Perang Dunia I, dan mendapat bintang tanda jasa atas perannya sebagai kopral di pasukan Jerman. Sebagai seorang tentara, Hitler juga mulai terjun ke dunia politik dengan bergabung ke dalam Partai Pekerja Jerman, yakni Deutsche Arbeiterpartei, atau disingkat ADP. Dari sinilah ia mulai mengenal dunia politik, dan menemukan bakatnya dalam berpidato dan skill kepemimpinan. Ia pun memilih untuk keluar dari militer Jerman, untuk fokus di Partai ADP. Partai tersebut membuat Hitler menemukan wadah untuk menyalurkan cita-citanya, yakni membangkitkan kembali kejayaan bangsa Arya Jerman. Selain itu, Partai ADP juga membenci warga Yahudi, sama seperti Hitler, sebab warga Yahudi di Jerman dianggap sebagai kapitalis yang menguasai perekonomian Jerman. Berkat kepiawaiannya, dalam waktu singkat Hitler naik menjadi pimpinan Partai ADP. Ia lantas mengubah nama partai tersebut menjadi National Socialiste ADP, atau disingkat Nazi. Dengan cepat, Hitler membangun citra Nazi, dengan kampanye untuk mengembalikan harkat martabat bangsa Jerman pasca kekalahan di Perang Dunia Pertama. Pengikut Nazi pun semakin bertambah banyak, sehingga pada tahun 1923, Hitler yang tak sabaran, mencoba melakukan kudeta terhadap pemerintahan Jerman. Namun aksi ini gagal, dan berakhir dengan dilemparkannya Hitler ke dalam penjara. Ia mendekam selama 9 bulan di penjara. Selama di penjara ini, ia menulis sebuah buku yang ia beri judul Mein Kampf, yang berarti perjuanganku. Buku ini laku keras dan membuat keuangan Hitler stabil. Selain itu, buku ini juga menjadi kitab suci bagi para anggota Partai Nazi. Buku ini berisi cita-cita Hitler, sekaligus juga semacam pedoman, bagaimana seharusnya Jerman ditata, dan klaim tentang posisi warga Jerman yang merupakan ras Arya, ras tertinggi yang seharusnya menjadi tuan di bumi. Jutaan rakyat Jerman seolah terpana dengan sosok dan ide-ide Hitler. Mungkin juga karena rakyat Jerman telah muak oleh keadaan Jerman, yang pasca Perang Dunia Pertama, dikucilkan dan dibatasi ekonomi dan militernya, oleh negara sekutu. Dari pemilu ke pemilu, perolehan suara Nazi terus meningkat, sehingga Hitler diangkat oleh Presiden Hindenburg, menjadi kanselir atau Perdana Menteri Jerman. Setahun berikutnya Hindenburg meninggal, dan membuat Hitler menjadi penguasa tunggal di Jerman.
Ia pun membersihkan kekuatan-kekuatan oposisinya, dan menjadikan Nazi sebagai satu-satunya partai di Jerman. Meskipun ia secara kejam menyingkirkan lawan-lawan politiknya, namun usahanya dalam memperbaiki kondisi ekonomi Jerman, membuatnya mendapat dukungan penuh dari rakyat Jerman. Ia pun diam-diam memproduksi persenjataan militer secara masif, meskipun sebenarnya hal ini dilarang oleh Perjanjian Versailles, yang membatasi kegiatan militer Jerman. Salah satu kelebihan Hitler adalah nyali yang besarnya dalam mengambil resiko. Di mana setelah ia memegang kendali penuh atas rakyat dan pasukan Jerman, ia mulai bergerak untuk merealisasikan impiannya yang tertuang di bukunya Mein Kampf. Pertama-tama ia ingin mengangkat martabat bangsa Jerman dengan cara menjadikan Jerman sebagai penguasa Eropa. Ia membangkitkan kembali permusuhan dengan bangsa-bangsa Slavia, seperti Polandia, Cekoslovakia dan negara-negara di sekitarnya. Ia merasa bangsa Slavia harus tunduk kepada bangsa Arya Jerman. Perancis pun ia anggap sebagai musuh alamiah atau bebuyutan, sehingga harus ditundukkan. Sedangkan kepada kerajaan Inggris, Hitler masih menaruh rasa hormat, dan berharap Inggris mau bersekutu dengannya. Hitler memulai langkahnya dengan memasuki wilayah Rhineland, yang sebenarnya hendak dicegah oleh para perwira Jerman. Namun langkah Hitler rupanya benar, sebab pencaplokan wilayah ini tidak menimbulkan reaksi dari pihak sekutu, baik Inggris maupun Perancis. Hitler melangkah lebih jauh dengan memasuki wilayah Austria, dilanjutkan ke Polandia dan Cekoslovakia. Denmark dan Norwegia juga berhasil dikuasai tentara Jerman. Lambannya respon Inggris dan Perancis terhadap apa yang dilakukan Jerman, menjadi tanda tanya negara-negara Eropa lain. Pada Juni 1940, Hitler memasuki Perancis, musuh bebuyutan bangsa Jerman, dan berhasil menguasai kota Paris dalam satu serangan. Pasukan Hitler melanjutkan invasi ke wilayah Belgia. Dalam satu kesempatan sebenarnya Hitler bisa menyapu Belgia langsung, dan memutus jalan Inggris untuk mengevakuasi pasukannya, namun Hitler menunda dengan harapan agar Inggris mau bersekutu dengannya. Rupanya keputusan Hitler ini menjadi kesalahan besar bagi Hitler dan pasukannya. Sebab penundaan penyerangan ini, membuat Inggris memiliki kesempatan untuk mengevakuasi 350.000 pasukannya. Dan Inggris di bawah pimpinan Winston Churchill, enggan untuk bersekutu dengan Jerman. Hitler pun geram dan memerintahkan untuk menyerang London. Namun dalam pertempuran bertajuk Britain War ini, Inggris mampu memukul mundur pasukan Jerman. Tidak hanya usaha menaklukkan wilayah Eropa Barat. Ambisi Hitler yang kelewat batas, berlanjut dengan memerintahkan pasukannya agar bersiap menyerang musuh bebuyutan di timur, yakni Uni Soviet. Padahal sebelumnya telah disepakati perjanjian non-agresi oleh kedua belah pihak. Pertarungan dengan Uni Soviet di Stalingrad, sekali lagi berbuah kekalahan bagi pasukan Jerman. Namun Hitler yang merasa dirinya ahli strategi perang, tidak menghendaki pasukannya untuk mundur. Dalam strategi perang, ia hanya tahu bahwa pasukan Jerman harus menang dan tak boleh mundur selangkah pun. Ambisi tak terkendali dari Hitler inilah yang menjadi pemicu kehancuran total pasukan Jerman, sekaligus negara Jerman sendiri. Sebab selanjutnya, kekalahan demi kekalahan menimpa pasukan Jerman, hingga negara Jerman pun diserbu oleh pasukan sekutu, dengan bom dan meriam. Kota-kota di Jerman porak-poranda oleh serangan tentara sekutu. Hitler sendiri bersembunyi di bunker, di kota Berlin. Dalam kondisi terdesak, Hitler memutuskan untuk mengambil solusi final, bagi permasalahan jutaan warga Yahudi yang telah ia tahan. Yang ia sebut sebagai, final solution, itu adalah pembunuhan secara sistematis melalui kamp-kamp konsentrasi, atau biasa dikenal dengan Holocaust. Jutaan warga Yahudi masuk ke kamar-kamar yang dikunci rapat, kemudian disemprotkan gas beracun di dalamnya. Tak kurang dari 6 juta warga Yahudi meninggal sejak naiknya Hitler menjadi penguasa Jerman. Sejak akhir Januari 1945, praktis Hitler tak punya jalan keluar dari bunkernya di kota Berlin. Sekutu telah mengepungnya dari berbagai arah. Kemarahan Hitler pun memuncak. Ia mengeksekusi orang-orang di sekitarnya, termasuk Jenderal Rommel, yang dulu merupakan orang kesayangannya. Ia memaksa Jenderal Rommel untuk menenggak racun. Pada akhir April 1945, di bunkernya, Hitler memutuskan untuk menikahi kekasihnya, yakni Eva Braun. 2 hari setelah pernikahan, mereka sepakat untuk mengakhiri hidup mereka. Eva menenggak sianida, sedangkan Hitler menembakkan peluru ke kepalanya. Berakhirlah riwayat Adolf Hitler. Seorang yang menjadi pemicu perang, akibat ambisinya menguasai Eropa.
Akibat ulahnya, setidaknya 55 juta orang tewas selama Perang Dunia Kedua. Termasuk 6 juta orang Yahudi yang terbunuh secara sistematis di bawah perintahnya. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika menurut kawan sejarah video ini bermanfaat, silahkan like, komen dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Sekilas Sejarah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.